Bekam dan kesehatan pencernaan, titik-titik yang perlu Anda ketahui. Bekam atau cupping terapi adalah metode pengobatan tradisional yang digunakan selama ribuan tahun dalam dunia kedokteran Islam. Bekam termasuk salah satu metode tibu nabawi, yaitu pengobatan ala Nabi. Dan kini semakin banyak diteliti manfaatnya secara ilmiah. Salah satu yang menarik adalah kita akan bahas kaitannya antara bekam dan kesehatan sistem pencernaan. Mengapa sistem pencernaan penting? Sistem pencernaan bertugas memproses makanan, menyerap nutrisi, dan membuang limbah tubuh. Gangguan pencernaan seperti MAH, sembelit, perut kembung, hingga sindrom iritasi usus besar dapat mempengaruhi kualitas hidup secara signifikan. Lalu, bagaimana bekam mempengaruhi sistem pencernaan? Bekam bekerja melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, simulasi sirkulasi darah dan limfatik. Proses pengisapan pada kulit membantu meningkatkan aliran darah dan cairan limfa yang membawa nutrisi dan oksigen ke organ-organ pencernaan dan membantu detoksifikasi alami. Yang kedua, regulasi sistem saraf otonom. Penelitian menunjukkan bahwa bekam mempengaruhi sistem saraf parasimpatik, bagian dari sistem saraf otonom yang mengatur aktivitas organ dalam keadaan istirahat. Hal ini membantu mengurangi stres yang merupakan salah satu pemicu gangguan pencernaan. Titik-titik bekam yang berhubungan dengan organ pencernaan. Dalam terapi bekam, terdapat titik-titik tertentu di tubuh yang diyakini memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan organ-organ di pencernaan. Titik-titik tersebut di sepanjang punggung, pinggang, sekitaran perut, dan masing-masing memiliki fungsi spesifik dan membantu proses pencernaan. Salah satu titik adalah al-kahil yang terletak di antara dua bahu. Titik ini sering digunakan untuk mengurangi stres dan ketegangan syaraf yang secara tidak langsung dapat membantu mengoptimalkan kerja lambung dan limpa. Di bagian punggung tengah terdapat titik yang berada di sekitar tulang belakang, toraksi, yang berada di sekitar tulang belakang torakal yang berperan dalam mendukung fungsi hati dan kantong empedu. Dua organ ini sangat penting dalam proses pencernaan lemak dan detoksifikasi. Lebih ke bawah ada titik yang berada di sekitar ruas tulang belakang T11 dan T12 digunakan untuk mengatasi seperti gejala sembelit, perut kembung, dan gangguan usus. Sedangkan ada titik yang terletak di bagian pinggang bawah sekitar L1 dan L2 berfungsi untuk mensimulasi sistem pencernaan pada usus halus dan usus besar. Adapun titik-titik yang di bagian depan tubuh di sekitar perut dan usar sering digunakan untuk membantu mengurangi gejala seperti diare dan nyeri lambung. Dengan memahami dan memanfaatkan titik-titik secara tepat, bekam dapat menjadi terapi pendukung yang efektif untuk menjaga saluran pencernaan secara menyeluruh. Berikut adalah penelitian-penelitian ilmiah yang berkaitan dengan bekam dan pencernaan. Beberapa studi ini mendukung manfaat bekam terhadap kesehatan pencernaan. Yang pertama itu ada studi di Iran pada tahun 2020 yang dipublikasi dalam Iranian Journal of Basic Medical Science menunjukkan bahwa bekam basah pada titik punggung tertentu menurunkan gejala dispepsia fungsional atau gangguan lambung tanpa sebab organik yang jelas. Yang kedua ada penelitian pada tahun 2018 dalam Evidence Based Complementary and Alternative Medicine menemukan bahwasannya bekam bisa meningkatkan aktivitas sistem parasimpatik dan memperbaiki motoritas khusus yang penting dalam mengatasi sembelit kronis. Yang ketiga ada ulasan sistematik oleh Kau et al. Pada tahun 2015 yang melibatkan lebih dari 700 partisipan menunjukkan bahwasannya bekam dapat menjadikan terapi tambahan yang efektif untuk gangguan pencernaan dibandingkan hanya menggunakan obat-obatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada tips bagi Anda yang ingin mencoba bekam untuk pencernaan nih. Yang pertama, konsultasi dengan terapis yang profesional. Pastikan Bapak Ibu sekalian ditangani oleh terapis yang memahami titik-titik bekam sesuai dengan anatomi dan indikasi medis. Yang kedua, hindari bekam saat perut kosong atau saat kenyang, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, lakukan secara bertahap dan teratur. Misalnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali,
atau mungkin 1 bulan sekali untuk berbekam. Yang ketiga, gabungkan dengan gaya hidup sehat, termasuk pola hidup makan, dehidrasi, dan manajemen stres. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, bekam bukan hanya terapi tradisional semata, tetapi juga mulai mendapat perhatian ilmiah dan membantu berbagai gangguan pencernaan. Dengan menstimulasi titik-titik tertentu seperti di bagian punggung dan sekitar perut, bekam bisa memperlancar aliran darah, memperbaiki sistem saraf, dan mendukung detoksifikasi organ pencernaan. Jika Anda mengalami gangguan seperti maag, sembelit, atau perut kembung, terapi bekam bisa menjadi alternatif alami yang efektif dan tentunya dengan bimbingan profesional dan pendekatan holistik. Share, like, komen video ini jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk berbekam di Pusat Bekam Mukia. Pusat Bekam, solusi sembuh dan sehat.